Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Lutfiah dari Prodi PAIB semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat berjamaah guna untuk memenuhi tugas praktik ibadah dengan Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Reja Najib LC.MA. Secara istilah, sholat adalah bentuk ibadah kepada Allah yang mengandung ucapan, zikir yang diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Sedangkan makna jamaah adalah sebuah keadaan yang bersifat banyak atau berkumpulnya manusia. Hukum sholat berjamaah yaitu fardu ain. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum sholat berjamaah sehingga terpecah menjadi 4 pendapat, yaitu sunnah muakkad, fardu kifayah, fardu ain, dan syarat sah. Namun pendapat para ulama yang paling kuat adalah yang mengatakan fardu ain. Berikut tata cara sholat berjamaah. Tata cara sholat berjamaah tidak jauh berbeda dengan sholat sendirian. Hanya saja ada beberapa aturan khusus sholat berjamaah yang perlu diperhatikan agar mendapat pahala sholat berjamaah. Di antara aturan khusus itu sebagai berikut. Ketika makmum dalam sholat berjamaah. Berikut niat makmum dalam sholat berjamaah. Oh ya, apabila teman-teman merasa kesulitan ketika mengucapkan lafadz bahasa Arab, teman-teman bisa kok mengganti niat sholatnya ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti niat sholat subuh. Aku niat melakukan sholat fardu subuh 2 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, mengikuti gerakan imam. Karena sholat berjamaah dipimpin oleh imam, maka makmum wajib mengikuti seluruh gerakan imam. Sholat berjamaah bisa jadi batal kalau makmum tidak mengikuti gerakan imam. Selanjutnya, makmum berdiri di belakang imam. Posisi makmum saat sholat berjamaah harus berada di belakang imam. Minimal tumit makmum tidak boleh mendahului tumit imam. Berikutnya, mengetahui gerakan imam. Makmum harus mengetahui setiap gerakan imam. Kalau makmum berada jauh dari imam, dia harus memastikan bahwa dia bisa mengetahui gerakan imam, supaya dia tidak tertinggal dan tidak terlambat. Berikutnya, imam dan makmum berada di dalam satu masjid. Jarak antara makmum dan imam tidak boleh terlalu jauh dan harus berada dalam satu masjid. Meskipun makmum berada di luar masjid seperti sholat di teras masjid, karena saking ramainya jamaah, itu tetap sah selama masih dalam satu masjid dan makmum bisa mengetahui gerakan imam. Berikutnya, makmum niat mengikuti imam. Makmum harus berniat mengikuti imam dalam hatinya pada saat takbiratul ihram. Kalau dia tidak niat ikuti imam, maka sholat berjamaahnya tidak sah. Ketika imam dalam sholat berjamaah. Berikut niat imam dalam sholat berjamaah. Oh iya teman-teman, apabila teman-teman merasa kesulitan dalam mengucapkan niat dalam bahasa Arab, teman-teman bisa kok menggantinya ke dalam bahasa Indonesia seperti niat sholat isya. Aku niat melakukan sholat fardu isya 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini sebagai imam karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, siapa sajakah yang berhak menjadi imam dan beberapa adab berkaitan dengannya, sebagaimana poin-poin berikut ini. Yaitu, jika seseorang sebagai tamu, maka yang berhak menjadi imam ialah tuan rumah, jika tuan rumah itu layak menjadi imam. Selanjutnya, penguasa lebih berhak menjadi imam atau yang mewakilinya, maka tidaklah boleh maju menjadi imam kecuali atas izinnya. Begitu juga orang yang ditunjuk oleh penguasa sebagai imam yang disebut dengan imam rawatib. Selanjutnya, kefasihan dan kealiman dirinya. Maksudnya, jika ada yang lebih fasih dalam membawakan bacaan Al-Quran dan lebih alim, sebaiknya dia mendahulukan orang tersebut. Selanjutnya, seseorang tidak dianjurkan menjadi imam apabila jamaah tidak menyukainya. Dalam sebuah hadis disebutkan, 3 golongan yang tidak terangkat sholat mereka lebih 1 jengkal dari kepala mereka, yaitu seseorang menjadi imam suatu kaum yang membencinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bagian berikutnya, saf dalam sholat berjamaah.
Saf dalam sholat berjamaah tetap diluruskan dan dirapatkan, pundak bertemu pundak atau mata kaki bertemu mata kaki sampai selesai sholat, sehingga sholat menjadi sempurna dari awal sampai akhir rakaat. Ketentuan untuk meluruskan dan merapatkan saf bersifat umum, berlaku bagi lelaki maupun perempuan. Rasulullah memerintahkan, luruskanlah saf-saf kalian karena kelurusan saf termasuk kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan saf laki-laki dan perempuan. Nabi Muhammad bersabda, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Artinya, saf yang terbaik bagi laki-laki adalah yang pertama, yang terburuk adalah yang terakhir. Sedangkan saf yang terbaik bagi wanita adalah yang terakhir, yang terburuk adalah yang pertama. Hadis riwayat Muslim. Bagian selanjutnya, sholat yang boleh berjamaah selain sholat fardu ain. Sholat-sholat yang boleh dilakukan secara berjamaah adalah semua sholat wajib, sedangkan sholat-sholat sunnah hanya beberapa saja di antaranya. Yang pertama, sholat hari raya atau lebaran Idul Fitri dan lebaran Idul Adha. 2. Sholat tarawih. 3. Sholat witir. 4. Sholat gerhana. 5. Sholat istisqa. 6. Sholat jenazah. Bagian selanjutnya, hikmah dari sholat berjamaah. Ada beberapa hikmah yang disyariatkan dalam sholat berjamaah sebagai berikut. 1. Mengokohkan persaudaraan sesama muslim. Mereka saling mencintai antar sesama karena kebersamaan dan berkumpulnya mereka di satu tempat, satu ibadah, satu imam. Mereka mempunyai perasaan sama dalam ibadah, tiada perbedaan antara si miskin dan si kaya, petinggi dan petani, dan seterusnya. Mereka saling membantu dan mengetahui keadaan saudaranya yang fakir atau sakit, kemudian berusaha memenuhi. Oleh karenanya mereka berkumpul di satu tempat, satu ibadah, satu imam. 2. Menampakkan syiar Islam dan izah kaum muslimin. Karena syiar Islam yang paling utama adalah sholat, bagaimana seandainya syiar Islam akan tampak? Sungguh di balik keluar masuknya umat Islam ke masjid terdapat izah atau kemuliaan yang sangat dibenci musuh-musuh Islam. 3. Kesempatan menimba ilmu. Betapa banyak orang mendapat hidayah, ilmu, dan cahaya lewat perantara sholat berjamaah. 4. Belajar disiplin. Alhamdulillah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Dan apa yang sudah saya sampaikan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.